Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang gerbang logika di mata kuliah teknik digital. Nama saya Maulana Aludhani Sbanu dengan NIM 23080960088, dan di samping sebelah kiri saya nama saya Andre Devaldo dengan NIM 23080960081. Nama saya Avandi Rahman Hakir dengan NIM 2308096001114. Gerbang logika adalah dasar dari sirkuit digital. Mereka adalah komponen yang memungkinkan komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data. Gerbang logika bekerja berdasarkan prinsip aljabar boolean yang menggunakan nilai-nilai benar atau true dan salah atau false atau 1 dan 0. Prinsip ini sangat penting dalam teknologi komputasi karena memungkinkan untuk membangun sirkuit yang kompleks dan menjalankan berbagai aplikasi digital. Pada dasarnya, gerbang logika menerima satu atau lebih sinyal input dan menghasilkan satu sinyal output. Berdasarkan logika tertentu, misalnya ada gerbang yang hanya menghasilkan output 1 jika semua inputnya adalah 1, atau ada yang menghasilkan output 1 jika salah satu inputnya adalah 1. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan jenis-jenis gerbang logika yang paling umum dan menjelaskan cara kerjanya. Sekarang, mari kita lanjut dengan Aal yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis gerbang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Aludhan. Saya akan membacakan tentang jenis-jenis gerbang logika. Mari kita bahas tentang jenis-jenis gerbang logika yang paling umum digunakan dalam sirkuit digital. Ada beberapa gerbang logika dasar yang perlu kita ketahui, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang pertama, gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya adalah 1. Jika salah satu inputnya 0, maka outputnya akan 0, seperti logika dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu atau lebih inputnya adalah 1, hanya ketika semua inputnya 0, outputnya akan 0. Ini seperti logika atau dalam percakapan biasa. Yang ketiga, gerbang NOT juga dikenal sebagai inverter, hanya memiliki satu input dan satu output. Fungsi utamanya adalah mengembalikan nilai inputnya. Jadi, jika inputnya 1, outputnya akan 0 dan sebaliknya. Yang keempat, gerbang NAND adalah kombinasi dari gerbang AND dan NOT. Outputnya adalah balikan dari gerbang AND, jadi outputnya akan 0 hanya jika semua inputnya 1. Yang kelima, gerbang NOR adalah kombinasi dari gerbang OR dan NOT. Outputnya adalah kebalikan dari gerbang OR, jadi outputnya akan 1 hanya jika semua inputnya 0. Yang keenam, gerbang XOR. Gerbang XOR atau exclusive OR menghasilkan output 1 jika jumlah input yang bernilai 1 ganjil. Jika semua inputnya sama, outputnya akan 0. Yang ketujuh, gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Outputnya akan 1 jika jumlah input yang bernilai 1 genap. Setiap gerbang logika ini memiliki simbol dan tabel kebenaran yang membantu kita memahami cara kerjanya. Dengan memahami cara kerja masing-masing gerbang ini, kita bisa merancang sirkuit digital yang lebih kompleks. Selanjutnya, Pandi akan menjelaskan tentang contoh penggunaan gerbang logika dalam kehidupan sehari-hari dan perangkat elektronik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Avandi. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh bagaimana gerbang logika digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan perangkat elektronik. Gerbang logika sangat penting dalam perancangan sirkuit digital yang merupakan dasar dari semua perangkat elektronik modern. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya. 1. Kalkulator. Kalkulator menggunakan gerbang logika untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setiap operasi ini diterjemahkan menjadi serangkaian operasi logika dasar yang dilakukan oleh gerbang logika. Contoh nomor 2, komputer. Di dalam CPU komputer, gerbang logika digunakan untuk menjalankan instruksi dari program. Misalnya, operasi bitwise seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk memanipulasi data. Selain itu, gerbang logika juga membentuk bagian dari unit kontrol yang mengarahkan aliran data dan eksekusi di instruksi dalam prosesor. Contoh nomor 3, memori digital. Memori digital seperti RAM dan ROM menggunakan gerbang logika untuk menyimpan dan mengakses data. Gerbang logika ini membentuk sel memori yang dapat menyimpan nilai biner 0 atau 1. Nomor 4, sistem alarm. Sistem alarm sering menggunakan gerbang logika untuk menentukan kapan harus memicu alarm. Misalnya, sebuah sistem alarm rumah dapat menggunakan gerbang AND untuk memastikan bahwa alarm hanya berbunyi jika semua kondisi tertentu terpenuhi, seperti deteksi gerakan dan pintu terbuka. Contoh nomor 5, kontrol lalu lintas. Sistem kontrol lalu lintas menggunakan gerbang logika untuk mengendalikan lampu lalu lintas berdasarkan input dari sensor kendaraan dan waktu. Gerbang logika dapat memastikan bahwa lampu merah dan hijau tidak menyala secara bersamaan di arah yang sama.
Dengan memahami bagaimana gerbang logika digunakan dalam aplikasi nyata, kita bisa melihat betapa pentingnya komponen ini dalam teknologi modern. Mereka memungkinkan kita untuk merancang sistem yang canggih dan efisien. Sekarang, mari kita kembali ke Andre untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih Fandi atas penjelasan yang sangat informatif. Sekarang, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Kita telah membahas bahwa gerbang logika adalah komponen fundamental dalam sirkuit digital yang memungkinkan perangkat elektronik untuk melakukan berbagai operasi dan pengolahan data. Ada beberapa jenis gerbang logika yang paling umum, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan SNOR. Masing-masing memiliki fungsi dan cara kerja yang unik yang semuanya sangat penting dalam merancang sirkuit kompleks. Contoh-contoh penggunaan gerbang logika yang telah dijelaskan menunjukkan betapa luasnya aplikasi gerbang logika dalam teknologi modern, mulai dari kalkulator dan komputer hingga sistem alarm dan kontrol lalu lintas. Pemahaman tentang cara kerja gerbang logika memungkinkan kita untuk memahami dasar-dasar teknologi yang kita gunakan setiap hari. Semoga penjelasan kami membantu kalian untuk lebih memahami konsep gerbang logika. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.